Assalamualaikum sahabat iman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah. Sahabat iman, ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita orang Islam dilarang untuk memberi salam kepada orang kafir. Tapi bagaimana dengan hadis di mana Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam tidak hanya kepada orang yang kita kenal saja, tapi juga kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, sahabat iman, insya Allah ini yang akan jadi topik pembicaraan kita pada video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, sahabat iman, agar apa yang kita niatkan, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya, sahabat iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga apa yang kita niatkan dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman, salam adalah ibadah yang memiliki dua sisi, sahabat iman. Sisi yang pertama adalah sisi memberi salam atau mengucap salam, sementara sisi yang kedua adalah sisi menjawab salam. Kedua sisi dari ibadah ini memiliki hukum yang berbeda, sahabat iman. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, sementara menjawab salam hukumnya wajib, sahabat iman. Tapi meskipun menjawab salam itu hukumnya wajib dan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi ternyata jika dibandingkan antara pahala kedua sisi daripada salam ini, maka kita akan temukan bahwa mengucapkan salam yang tadi itu hukumnya adalah sunnah, itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya, dan tentu jauh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman, mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya tentang dua orang muslim yang saling bertemu, lalu salah satu di antara keduanya mengucapkan salam dan yang lainnya menjawab salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, beliau mengatakan, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, sahabat iman, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa meskipun salam itu sisi mengucapkan atau memulainya hukumnya adalah sunnah, tapi dia memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan daripada menjawab salam yang tadi itu hukumnya adalah wajib. Jadi sahabat iman, mungkin ada di antara kita yang mungkin bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa yang hukumnya sunnah lebih besar pahalanya dibandingkan daripada yang hukumnya wajib? Jawabannya sederhana, sahabat iman. Setidaknya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah karena orang yang mengucapkan salam ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki pribadi dan semangat untuk beramal soleh yang jauh lebih tinggi ketimbang daripada orang yang menjawab salam. Kenapa demikian, sahabat iman? Sebab dia tahu bahwa mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah, tapi meskipun dia tahu hukumnya adalah sunnah, dia tetap berinisiatif untuk mengucapkan salam. Artinya dalam beramal soleh dia tidak berfokus hanya melakukan amal soleh yang sifatnya wajib saja. Jadi sahabat iman, kenapa sehingga meskipun hukumnya sunnah tapi mengucapkan salam lebih besar pahalanya? Karena menunjukkan bahwa semangat beribadah orang itu jauh lebih besar ketimbang daripada semangat beribadah orang yang menjawab salam. Ini alasan yang pertama, sahabat iman. Lalu apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua juga sederhana. Kita tahu bahwa di dalam Islam yang namanya memulai sebuah kebaikan itu jauh lebih utama, jauh lebih baik, jauh lebih dicintai di dalam Islam ketimbang kita menjadi pengikut dalam sebuah kebaikan. Itu setidaknya dua alasannya, sahabat iman. Sahabat iman ahabbakumullah, kita kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu jamaah tadi yang sudah kita bacakan di awal. Jadi kita akan fokus pada mengucapkan salam. Kita tidak akan berbicara tentang permasalahan menjawab salam ya sahabat iman, tapi kita fokus pada mengucapkan salam. Sahabat iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Artinya,
jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau kepada orang Nasrani. Hadis ini sahabat iman menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Dan larangan ini sangat tegas sahabat iman. Itu artinya kita haram mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Tapi sahabat iman, di sisi yang lain, kita juga menemukan bahwa sangat banyak sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita umat muslim, orang-orang beriman untuk menebarkan salam. Tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, tapi juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Dan itu artinya boleh jadi saat kita mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal, boleh jadi ternyata orang yang kita ucapkan salam kepada dia yang tadi tidak kita kenal itu, boleh jadi ternyata dia adalah orang kafir. Nah sahabat iman, itu adalah resikonya. Mari kita perhatikan misalnya, salah satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan bahwa ini terkait dengan salah satu tanda kiamat, sahabat iman yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, min asyratis saati, di antara tanda-tanda kiamat, kata beliau, an yamurar rajula bil masjidi wa la yusalli fihi. Seseorang melewati masjid, tapi dia tidak sholat di masjid itu. Wa an la yaqra as-salam, atau wa an la yusallima illa alaman ya'rif. Dan salah satu dan tanda lain daripada hari kiamat itu, kata beliau SAW, adalah seseorang yang tidak mengucapkan salam kecuali kepada atau hanya kepada orang yang dia kenal saja. Nah ini artinya sahabat iman, mengucapkan salam dengan memilah-milih hanya kepada orang yang kita kenal saja, itu sesuatu yang tidak disukai di dalam Islam, sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Artinya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib untuk senantiasa mengucapkan salam, menebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak, sahabat iman. Lalu hadis yang kedua menunjukkan hal ini adalah Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara berislam yang baik itu, kata laki-laki itu. Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan, antut'imat ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Cara berislam yang baik itu ada dua. Yang pertama, kata Rasulullah, Anda memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Anda mengucapkan salam, memberi salam kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang tidak Anda kenal. Sahabat iman habakumullah, dua hadis ini sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa ternyata anjuran untuk mengucapkan salam tidak hanya kepada orang yang kita kenal saja, tapi kepada siapapun, itu sangat kuat di dalam Islam, sahabat iman. Nah lantas muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita menyikapi dua hadis ini? Antara larangan Rasulullah untuk memberikan salam kepada orang kafir, dan antara anjuran Rasulullah untuk memberi salam tidak peduli kepada orang yang kita kenal ataupun tidak. Sahabat iman habakumullah, solusi dari permasalahan ini adalah bahwa ternyata hadis Rasulullah yang pertama yang tadi itu melarang kita untuk mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, itu hanya berlaku saat kita tahu benar-benar bahwa orang yang ada di hadapan kita itu adalah orang kafir. Artinya saat kita tidak tahu bahwa dia adalah orang kafir, maka tetap wajib bagi kita untuk memberikan salam kepada orang itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat iman ahabakumullah, sementara hadis yang kedua itu berlaku secara umum. Artinya kalau kita ketemu saudara kita, siapapun itu, kenal ataupun tidak, selama kita belum tahu, kita belum paham, kita belum menjamin dia adalah orang kafir atau bukan, maka tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sahabat iman, mudah-mudahan kita pahami dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya, Ahmad Husain, sampai ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.